Sari, semester 4 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas PGRI Sari. Izin mewawancarai boleh Bu? Silakan. Dengan nama Ibu siapa? Ibu Eri Sartika. Baik, Ibu Eri mengajar di kelas berapa nih Bu? Kebetulan di kelas 5. Oke, ya langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Boleh. Apakah sekolah SD 2 ini menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat Bu? Kami untuk sekarang sudah menggunakan kurikulum darurat, tapi semenjak tahun 2018 sudah menerapkan K13. Sejak kapan sekolah ini menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat Bu? K13 untuk sekolah di sini tahun 2018, tapi berhubung saya di sini kan baru 1 tahun lebih. Jadi saya di sini pada zamannya lagi COVID lagi. Jadi kami menggunakan kurikulum darurat yang dikeluarkan dari dinas. Oke. Apa harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ini Bu? Harapannya dari dulu hingga kini, kalau guru berharapnya anak-anak itu menjadi lebih mandiri, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menyenangkan lah pembelajarannya. Jadi siswa enak, siswa aktif, gurunya juga senang. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya Bu? Kalau untuk kurikulum 2013 sih sesuai-sesuai saja. Tapi kalau untuk kurikulum darurat, kita kan terkendala kan, ada yang tatap muka, kemarin kan ada yang tidak tatap muka. Nah, di sini kan kami tidak tatap muka karena kan lagi marak-maraknya kemarin. Jadi contohnya itu seperti media pembelajaran terkadang tidak sesuai kebutuhan. Tidak sesuai kebutuhan itu dalam artian kami seharusnya kan menyiapkan media pembelajaran yang lebih aktif. Baik Bu, bagaimana kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ini Bu? Kesiapannya, karena saya dulu di tempat yang lama, kalau untuk K13-nya kami pernah diundang untuk sebelum penerapan K13 itu kami pelatihan dulu untuk bagaimana cara penerapannya, cara penilaiannya. Kalau di tahun yang sekarang, tahun-tahun pada saat menggunakan kurikulum darurat ini tidak ada pelatihan, namun ada penjelasan dari orang atas, orang dinas itu bagaimana cara penerapannya. Diberi silabus yang baru, buku-buku yang baru yang sudah bisa langsung digunakan. Kemudian bagaimana ya Bu interaksi antara Ibu dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Kalau pada saat menggunakan K13 baik, ada umpan baliknya, ada responnya. Namun ketika menggunakan kurikulum darurat ini, karena kan anak-anak nih di sini kan kita kan ada yang luring, ada yang daring juga. Untuk kebetulan saya kan menggunakan mengajar di kelas rendah waktu menggunakan kurikulum darurat. Jadi anak-anak itu masih kurang dalam responnya. Ada yang termasuk dalam grup, ada yang tidak. Kalau untuk yang sekarang kan COVID kan juga sudah lama-lama kan sudah hampir berakhir kan, sudah hampir hilang. Jadi anak-anak kan sudah tatap muka walaupun ganjil genap kan, tapi sudah tatap muka. Jadi kalau untuk yang sekarang sih kurikulum daruratnya sudah bagus sih interaksinya karena kan sudah tatap muka. Nah, menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 ini mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mengapa? Mampu, karena K13 ini bagus untuk kita terapkan sama anak-anak, terutama di kelas tinggi ya. Sekarang kan saya di kelas tinggi. Jadi kalau di kelas tinggi anak-anak itu kan sudah paham bahan bacaannya kan, mereka kan buku siswa itu kan juga didampingi dengan buku seperti kayak buku Erlangga, buku dampingannya, bahan bacaan materinya. Nah, apakah ada kendala yang dirasakan Ibu dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dan jika ada, bagaimana Bu cara mengatasinya? K13 atau kurikulum darurat?
kurikulum 2013? Oh, kalau kurikulum 2013 saya kan di sini kan baru. Jadi kalau untuk kendala pada saat saya ngajar di tempat yang lama, baik-baik saja sih. Karena di sana kami boleh menggunakan Infocus, media pembelajaran juga sudah banyak dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi tinggal menggunakan media-media yang mana yang pada saat kami butuhkan. Ke pertanyaan selanjutnya Bu ya, apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Ya jelas, itu kan keharusan atau kewajiban kita sebagai seorang guru. Jadi pada saat kalender akademik itu udah keluar, kita harus mempersiapkan program tahunan, program semester. Bila perlu silabus sama RPP juga harus sudah kita persiapkan. Apa yang Ibu ketahui tentang silabus dan RPP? Silabus dan RPP, silabus ya kita buat kan silabus dari sekolah kan. Kebetulan kami sering menggunakan silabus, kalau kita itu biasanya ngambil silabus dari Kemdikbud, namun kita tetap menggunakan silabus yang lama yang pernah dibuat sama guru yang tahun lalu. Jadi kayak kita padukan mana yang kira-kira menurut kita itu lebih baik, kita padukan, kita jadikan mana yang lebih bagus lagi. RPP ya? Iya. Kalau RPP biasanya saya buat kalau saat sekarang kan kita K13 ya per tema ya. Biasanya saya buat itu per tema. Kan kita kan kalau khusus kelas 5 kan ada tema 9 kan. Untuk satu semester kan temanya ada 5. Jadi sebelum ke tema 1 atau ke tema 2 kita persiapkan dulu RPP. Apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Ibu buat? Manfaatnya ya jadi terarah kita pada saat mengajar kalau kita sudah punya silabus dan RPP. Jadi tidak melenceng dari KD atau KI yang udah ada di sana. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Alhamdulillah sih sudah siap, karena kan kalau silabus itu kan untuk 1 tahun kan, kecuali RPP. Kalau memang RPP yang kita buat itu rasa-rasanya kurang berhasil manfaatnya, mungkin untuk RPP yang selanjutnya kita lihat lagi teknik mana yang lebih baik kita gunakan, atau metode yang kemarin yang tidak sesuai atau kira-kira kurang baik lah untuk siswa kita, atau mereka jadinya kurang aktif, kita coba pakai metode yang lain. Apakah Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Maksudnya silabus sama RPP-nya itu kita buat sendiri atau ambil dari mana gitu ya? Kalau untuk RPP saya buat sendiri alhamdulillah, tapi tetap melihat dari contoh-contoh yang ada dari sebelumnya. Apalagi kan sekarang kan kita RPP kan sudah mengacu ke RPP 1 lembar ya. Jadi udah lebih baik buatnya sekarang kan. Kalau untuk silabus, itu silabus saya ambil dari silabus Kemdikbud, dipadukan lagi dengan silabus yang pernah digunakan di sekolah tersebut, atau di sekolah ini maupun di sekolah lama yang pernah saya. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, literasi atau scientific, KOTS, PPK, keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Memasukkan unsur literasi. Kalau dari literasi, dari pembelajaran, dari kayak media yang kita gunakan. Misalnya contoh di kelas saya sekarang, saya ada pohon literasi, ada pojok baca. Untuk saintifiknya di dalam RPP saya masukkan saintifik. Untuk HOTS dalam apa nih? Dalam pembelajarannya. Iya. Kalau pembelajaran di sini sih dikategorikan kayaknya belum termasuk HOTS banget ya. Masih kayak masih belajar untuk memasukkan unsur HOTS tersebut. Kalau untuk keterampilan abad 21 sudah berjalan. Bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ini ke dalam silabus dan RPP Ibu buat? Cara memadukannya ya dari bahan bacaan, dari media tadi, dari media pembelajarannya. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Kalau hambatan kayaknya
tidak ada hambatan buat silabus sama ibu, karena kan kita kan di sini kan buat silabus kan di sini rombel kebetulan kan kelas 5, jadi kayak lebih diskusi juga sama guru yang lain. Lalu yang selanjutnya, apakah RPP yang Ibu buat ini sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? RPP. Kalau RPP sekarang kan sudah pakai RPP yang 1 lembar. Jadi kalau seandainya sempat kurikulum darurat waktu kelas 2 itu menggunakan RPP campur, ada RPP luring daring, ada yang RPP khusus daring. Jadi sesuai ya? Sesuai. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal pembelajaran, kegiatan awal seperti salam. Kalau sudah salam, anak-anak diajak untuk berdoa. Berdoa kadang kan ini anak-anak itu kalau tidak mengganggu kelas lain, kami biasanya sebelum memulai pembelajaran itu menyanyikan lagu kebangsaan atau kalau lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional lah. Kemudian model atau pendekatan atau strategi atau metode atau teknik aktif apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Banyak. Pendekatan kayak pendekatan saintifik. Kalau metode ya banyak metode yang digunakan. Masih metode ceramah pun masih saya gunakan, metode ceramah, metode diskusi. Apalagi kan saya kan ngajarin kelas tinggi, jadi sudah banyak sih metode yang saya gunakan, tekniknya. Apa saja buku pegangannya Ibu gunakan dalam pembelajaran? Buku guru, buku siswa, buku bantu, buku kayak buku-buku penerbit Erlangga, atau biasanya buku-buku BSE juga sering saya gunakan sih di sekolahan. Jadi anak-anak itu boleh download buku BSE, print, pakainya sama-sama. Media apa saja yang Ibu pernah atau sering Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media pembelajaran kalau di sini sih PPT tidak pernah saya gunakan karena di sini kayaknya masih kurang untuk menggunakan Infocus. Tapi kalau untuk media pembelajaran yang lain, misalnya kayak contohnya lagi pembelajaran bangun ruang, itu bisa digunakan pakai yang pernah mereka inilah bawa kardus misalnya, atau gunakan bangun ruang misalnya kayak papan tulis yang sudah ada di sekolah. Kemudian aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Aktivitas apa? Yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran. Kalau di akhir sih biasanya kalau sudah belajar kita tanya jawab mana yang tidak mengerti, atau kita buat kesimpulan. Sudah buat kesimpulan, kalaupun kita mau kasih PR, udah itu salam pulang. Kemudian selanjutnya ke evaluasi hasil belajar. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Apakah itu memberikan tugas-tugas, proyek, remedi, atau pengayaan? Bergantung. Kalau seandainya anak-anak memang hasil dari nilai mereka kurang memungkinkan atau kurang sesuai, saya lakukan remedi. Kalau memang ada anak-anak yang menurut saya perlu diberi pengayaan, biasanya saya pisah duduknya. Jadi yang remedi tetap remedi, pengayaan tetap pengayaan. Selain itu, apakah Ibu menemukan hambatan dalam penilaian, Bu? Penilaian tadi ditanya juga ya, penilaian apa aja yang sering digunakan selain remedi, pengayaan, penilaian, maksudnya penilaian proyek gitu. Kami pernah sih buat portofolio. Jadi kalau hambatan sih anak-anak di sini sebenarnya terkadang anak-anak itu kurang kalau misalnya kita minta mereka buat portofolio, itu kayak portofolionya tuh kayak asal-asal gitu, karena mungkin anak-anak di sini masih kurang terbiasa untuk tugas-tugas akhirnya seperti itu. Kalau tugas-tugas seperti PR atau kayak diskusi buat untuk kerja kelompok, itu sering sih. Hambatan itu tadi hambatannya, anak-anak kurang maksimal lah memberikannya. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Penilaian biasanya di
misal di akhir minggu, bisa sering penilaian di akhir minggu, di akhir bulan, sudah itu di akhir tema. Kan sekarang kita sudah ini Bu ya, ingin hijrah ke kurikulum paradigma baru nih. Nah, jadi menurut Ibu paradigma baru itu apa Bu? Paradigma baru. Iya. Paradigma baru berarti kita itu beralih ke ini, ke kurikulum baru. Iya, betul. Paradigma baru ini menuntut untuk lebih ke prosesnya daripada ke hasil. Sebenarnya sih kami belum dapat pelatihan atau apa, masih hanya mendapatkan desas-desusnya saja. Karena pada saat yang kemarin mau dicetuskan tuh kan ada beberapa guru yang diundang ke Jakarta kan untuk membahas kurikulum atau paradigma baru ini kan. Tapi belum dikasih arahan atau belum dikasih penjelasan atau informasi lah ke sekolah-sekolah. Baru hanya mendengar paradigma baru. Iya. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Seminar pernah nggak ya? Waktu Zoom kalau tidak salah. Oh iya. Pernah satu kali sih. Zoom ikut seminar tentang apa ya? Tentang kurikulum merdeka atau tentang baru desas-desus untuk pindah kurikulum kayak itu lah, lupa lah seminar. Jadi apakah ada harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru ini Bu? Ya, kalau harapannya sih kita sebagai guru kan tetap untuk semoga paradigma baru atau kurikulum baru nanti itu mudah diterapkan, mudah dimengerti, sesuai kebutuhan guru dan siswanya, sesuai kebutuhan sekolah dan tidak memberatkan, baik memberatkan guru maupun memberatkan siswanya juga. Semoga lebih baik lah. Baik, terima kasih Ibu untuk waktu luangnya karena sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk jawabannya dan keterangan yang sudah Ibu berikan tadi, membantu interview saya sebagai mahasiswa dan itu membantu saya untuk mengetahui apa saja penerapannya itu di SD 2 ini. Nah, semoga jawabannya tadi membantu untuk supaya lebih mengerti lah keadaan di lapangan. Iya. Tidak hanya kalau kalian kan belum turun lapangan ya, Iya. masih semester 4 tadi kan. Semoga lancar kuliahnya.